الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah, taufik serta inayahnya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat yang paling berharga yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi di Sayyidul Ayyam kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan muwajaah dalam rangka membaca zikir doa al-maghfirah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hamba kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mudah-mudahan termasuk golongan sebagai pengikut yang setia dan istiqamah menjalankan sunnahnya sehingga mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup adalah anugerah. Hidup dengan kenikmatan sehat walafiat, dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat panjang umur, itu adalah merupakan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hidup di alam dunia itu adalah sebagai sarana, sebagai jembatan, sebagai perjalanan kita di alam dunia. Tentunya kalau perjalanan itu pasti ada batas dan ujungnya, pasti ada masa akhirnya. Kalau kita perjalanan menuju Bandung pasti ada akhirnya, yaitu Bandung. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan itu penuh lika-liku, penuh dengan batu kerikil, penuh dengan godaan-godaan dan yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai satu perjalanan yang insya Allah kita nikmatin di akhir perjalanan itu? Tentunya kalau kita hidup di alam dunia sebagai perjalanan, kita merasakan pahit dan manisnya. Banyak pahitnya, banyak manisnya. Tentunya kita mengharapkan banyak manisnya. Banyak manisnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manis yang malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan kita, termasuk kita di sini, ingin manis tetapi dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
sekarang lagi kasus EKTP 5,9 triliun dinikmatin oleh segelintir orang, ya kan? Mereka nikmat manis dengan duit triliunan, bisa pergi kemana saja, tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita nikmat, apakah kita nikmat manis itu yang diridhoi atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup dengan pahitnya, tentunya kita mengalami galau, gelisah, ya kan? Tidak tenang dan sebagainya. Otomatis Allah ciptakan perjalanan itu ada pahit dan manisnya, tentunya ada caranya. Allah berikan caranya, Allah berikan jalannya. Kita bagaimana mendapatkan perjalanan hidup ini dengan manis dan pahitnya. Kalau manis sudah Allah berikan jalannya, pahit juga Allah sudah sediakan obatnya. Ketika kita ingin mendapatkan hidup yang manis, otomatis Allah berikan sarananya yang manis bagaimana, dan udah ada panduannya yaitu Al-Quran. Kemudian ketika kita hidup pahit, otomatis Allah berikan obatnya. Apa obatnya? Itu panduannya adalah Al-Quran. Ya. Maka ketika kita dalam keadaan galau, gelisah dan tidak tenang dalam hidup, hai. Ketika tidak tenang dalam hidup, maka Allah berikan apa? Dua cara supaya hati kita, jiwa kita, nafas kita menjadi tenang. Pertama adalah dengan zikir. Dengan zikir, insya Allah ketika kita galau, ketika kita tidak tenang, ketika kita penuh dengan kegelisahan, maka zikirlah kepada Allah, insya Allah hidup akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah bahwa dengan zikir akan menenangkan hati kita. Bagaimana kita dengan zikir? Dengan cara membaca banyak zikir, banyak amalan-amalan zikir yang membuat hati kita tenang. Salah satunya dengan lafaz la ilaha illallah. Barusan tadi saya share di grup ya. Kalau sudah baca mungkin bisa nyambung. La ilaha illallah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir akan menenangkan hati kita. Ya. Salah satunya dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Ya, kalau sudah tenang, insyaallah Allah pun akan menyuruh jiwa kita kepada surganya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyuruhnya, masuklah engkau ke dalam surgaku. Bagi orang-orang yang punya jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan zikir insyaallah kita akan menjadi tenang. Yang kedua, ketika kita penuh dengan kegelisahan, kegalauan, mungkin kita penuh dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau perkataan-perkataan kita menyakiti hati orang lain sehingga orang mendoakan kita untuk tidak tenang dalam hidupnya, penuh dengan kegelisahan, maka istaghfiru wasari'u ila maghfiratin. Cepat-cepatlah engkau untuk menuju ampunan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca istighfar.